Pemirsa, Jendela Metropolis kembali hadir menjumpai Anda. Edisi kali ini menghadirkan rangkaian acara pelantikan anggota Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pekanbaru untuk periode 2012-2016. Pelantikan yang digelar pada Ahad 4 Maret 2012 lalu dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi dan segenap jajaran pengurus, anggota dan simpatisan partai ini, di antaranya Ketua DPD PAN Sondia Warman, Bendahara DPD PAN Kota Pekanbaru Ade Hartati, dan Sekretaris DPD Pekanbaru Nofrizal serta anggota kepengurusan PAN. Turut hadir dalam acara ini Bendahara Umum DPP PAN John Erizal. 23 Agustus 1998, PAN mengukuhkan diri sebagai salah satu partai politik di Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi PAN dalam menyongsong masa depan yang bahagia bagi Indonesia, PAN menjunjung prinsip yang merakyat. Kepedulian Partai Amanat Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi Indonesia terus dilakukan dari tahun ke tahun. Pada pelantikan kali ini, partai berlambang matahari bersinar tersebut melantik sebanyak 12 Dewan Pengurus Cabang Sekota Pekanbaru, HMA dan DPD BM Pekanbaru. Pelantikan yang dihadiri 1.354 peserta ini tidak hanya mengundang antusias jajaran anggota PAN saja, melainkan juga turut membangkitkan semangat simpatisan. Ini adalah merupakan modal dasar bagi partai dalam menjalankan agenda dan program kerja Partai Amanat Nasional ke depan dalam pencapaian 2 digit pada tahun 2014 nanti, yang sesuai dengan tema pelantikan kita pada sore hari ini. Adapun sumber dana pada acara pelantikan ini berdasarkan dari sumbangan pengurus, kader PAN dan simpatisan Partai Amanat Nasional. Demikianlah sekapur siri ini saya sampaikan.
Dalam sambutan, Ketua Dewan Pengurus Daerah Kota Pekanbaru Sondia Warman menjelaskan secara singkat program-program Partai Amanat Nasional untuk ke depan, demi mengembangkan sayap serta menumbuhkan kehidupan demokrasi di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa pengurus ranting merupakan ujung tombak partai dan diharapkan kader PAN dimanapun dan kapanpun harus siap membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Terima kasih. Kita dari DPD PAN Kota Pekanbaru menghimbau supaya setiap ranting yang akan dilantik juga agar segera membentuk rayon dan sub-rayon. Siapa ranting yang nanti terlebih cepat melaksanakan pembentukan rayon sub-rayon, insya Allah DPD PAN Kota Pekanbaru akan memberikan bonus untuk itu. Dan pada hari ini juga, kalaulah boleh kami berbangga, Bang John dan juga Pak Wawa, Himpunan Mahasiswa Amanat ini kononnya, kata Ketua Umum Pak Atta Rajasa, inilah baru satu-satunya himpunan mahasiswa amanat yang ada di Indonesia dari Partai Amanat Nasional. Ya, tentunya apresiasi yang diberikan oleh Ketua Umum kita harus bisa kita buktikan dengan kerja dan kerja. Dan kepada ranting yang akan dilantik juga, kita himbau, kita harapkan supaya juga bisa menjalankan program-program yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah kota. Dan kepada Pak Wawa kami sampaikan, selagi kebijakan itu menyangkut untuk masyarakat, insya Allah kami dari DPD PAN Kota Pekanbaru akan terdepan untuk hal itu. Tetapi apabila ada kebijakan pemerintah kota yang tidak pro rakyat, insya Allah juga kami paling terdepan akan mengkritik untuk itu. Ya, artinya insya Allah kita dari PAN akan bersama-sama membangun kota ini ke depan. Dan juga kepada adik-adikku Barisan Muda Penegak Amanat Nasional, alhamdulillah yang hari ini juga akan dilantik. Mudah-mudahan BM PAN ini ke depan bisa kita andalkan sebagai generasi muda, dan ini telah mereka buktikan. Dan ini telah mereka buktikan sebelum dilantik, mereka sudah melaksanakan tryout yang dilakukan pada kemarin siang. Luar biasa buat BM PAN. Ya, tentunya ke depan kita harap setelah dilantik harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi yang bisa membawa untuk kemakmuran masyarakat Kota Pekanbaru. Dan alhamdulillah kita cukup bangga karena saya dapat laporan dari Bang Herman Gajali, Sekjen PAN, dari 12 DPD yang berada di Kabupaten Provinsi di Riau ini, baru kita DPD PAN Kota Pekanbaru yang melaksanakan pelantikan ranting pada hari ini. Ya, tentunya ini kembali kepada kita. Orang bijak mengatakan mempertahankan sesuatu itu lebih sulit daripada merebutnya. Kita berhasil, tetapi kita buktikan dengan keberhasilan itu dengan konsolidasi yang akan kita lakukan sampai ke tingkat subrayon. Dan kepada kader-kader, kita dari DPD selalu mengimbau, berbuatlah untuk masyarakat kita. Kendati perbuatan itu kecil yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun perbuatan akan kita lakukan, itu akan dihargai daripada tidak berbuat sama sekali. Ya, kita sudah bersepakat bahwasanya kader PAN dimanapun berada, jadikanlah kita menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam, rahmat bagi masyarakat di sekitar kita. Dan sekali lagi kami atas nama DPD PAN Kota Pekanbaru mengharapkan kepada ranting, segera setelah ini lakukan pembentukan rayon dan subrayon. Dan kita DPD telah mempunyai komitmen, antara ranting sama DPD itu tidak akan ada jarak. Kalau DPD punya persoalan, sampaikan kepada DPC. Kalau DPC tidak bisa menyelesaikan, langsung sampaikan kepada DPD. Insya Allah kami DPD akan turun nantinya ke setiap ranting-ranting yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam suatu organisasi partai politik,
Dibutuhkan kerjasama untuk menjaga keutuhan demi terwujudnya kehidupan bernegara dan politik yang baik. PAN diharapkan mampu menyinari Kota Pekanbaru khususnya. Pengurus DPRD PAN, DPD PAN, HMA, Himpunan Mahasiswa Amanat, dan Rumpun Perempuan Amanat Kota Pekanbaru. Diharapkan dengan pelantikan ini dapat melanjutkan tugas kepartaian untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi partai di lingkungan Kota Pekanbaru. Saudara-saudaraku yang kami hormati, pelantikan ini juga memiliki arti penting dan sangat strategis bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Mengingat pengurus yang dilantik pada hari ini telah mendapat kepercayaan penuh dari organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya di dalam kepengurusan. Dengan demikian, kita semua berharap semoga dengan dilantiknya kepengurusan ini, Partai PAN Kota Pekanbaru akan dapat berkiprah untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru dalam meningkatkan budaya politik yang positif demi mendukung program pembangunan yang dilaksanakan Kota Pekanbaru. Selanjutnya, diharapkan pula kepada seluruh pengurus yang dilantik untuk senantiasa menjaga amanah yang telah diberikan organisasi, sehingga kepercayaan yang telah diberikan akan benar-benar menjadi pedoman dalam melaksanakan roda organisasi, sehingga Partai Amanat Nasional Kota Pekanbaru juga turut memberikan kontribusi dalam mewujudkan impian kita bersama, yaitu menciptakan Kota Pekanbaru menjadi kota metropolitan yang madani, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara-saudaraku yang kami cintai, dalam berorganisasi tentunya dituntut rasa kebersamaan dalam melaksanakan tugas yang telah digariskan organisasi. Semoga dengan semangat kebersamaan akan dapat menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat dan berbagai tindakan untuk kepentingan masyarakat secara umum maupun untuk kepentingan organisasi. Untuk itu perlu kami himbau sebagai berikut. Pertama, senantiasa menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak demi menjaga keutuhan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kedua, dalam menjalankan fungsi dan tugas serta wewenang organisasi, selalu mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat demi terwujudnya kehidupan bernegara dan berpolitik yang baik. Nah pemirsa, berikut mari kita saksikan pelantikan Partai Amanat Nasional masa bakti 2012-2016 ini. Semoga dengan pelantikan kepengurusan, segenap jajaran pengurus mampu mengemban amanat sesuai dengan prinsip PAN merakyat ini. Saudara-saudaraku bersedia untuk dilantik? Jika bersedia, maka ikutilah apa yang saya bacakan. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kesadaran diri sebagai pengemban amanat partai menuju terciptanya cita-cita reformasi, lagi sebagai pengemban amanat partai menuju terciptanya cita-cita reformasi, saya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Ranting Partai Amanat Nasional periode 2011-2016, dengan ini saya berjanji
dan kewajiban sebagai pengurus Dewan Pimpinan Ranting Partai Amanat Nasional dengan sepenuh hati dan semangat juang yang tinggi demi terciptanya tujuan partai. 2. Akan mematuhi dan melaksanakan platform anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan serta kebijakan partai dengan sekuat tenaga, jujur, adil dan bijaksana, serta setia pada cita-cita Partai Amanat Nasional. 3. Senantiasa memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial, berdasarkan norma agama, kemanusiaan dan kemajemukan. 4. Mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia dan Partai Amanat Nasional dalam segala perkataan, perbuatan dan keputusan-keputusan yang diambil. 5. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga nama baik dan citra Partai Amanat Nasional dalam setiap gerak dan langkah. Provinsi Riau ibarat rumah tangga, di mana rutinitas kegiatan selalu ada. Dengan banyaknya event di Pekanbaru ini, menumbuhkan perspektif dan dibutuhkan struktur dalam merilis menjadikan Pekanbaru kota metropolitan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai Rakerwil, di mana seperti saudaraku ketahui, pada tanggal 17 sampai 19 Februari yang lalu, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Riau telah melaksanakan rapat kerja wilayah dan silaturahmi wilayah yang barangkali yang termegah selama PAN berada di Provinsi Riau. Saudaraku dapat melihat birunya kota Pekanbaru, di mana-mana ada bendera PAN. Maka pada kesempatan ini ingin kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPP yang telah mensupport terlaksananya acara tersebut, yang barangkali ini merupakan motivasi bagi kita. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada keluarga besar Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pekanbaru yang telah bersinergis bahu-membahu dengan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional sehingga acaranya berlangsung semeriah demikian. Saudaraku yang saya hormati, selanjutnya yang juga ingin saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan Rakerwil adalah dalam rekomendasi rapat kerja pimpinan wilayah telah merekomendasikan bahwa kita akan meminta kepada DPP mengusung saudaraku John Rizal, Bendahara Umum sebagai calon gubernur 2013-2018. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari nanti kita dengar arahan dari beliau. Orangnya cool, visioner, agamis,
Karena sampai hari ini masih ketua Masjid Cut Mutia Menteng. Sampai hari ini saudaraku. Saudaraku yang saya hormati, sedikit izinkan saya mengupas bagaimana sosok gubernur yang kita harapkan 2013-2018 nanti. Kalau kita analogikan, kalau kita contohkan, Provinsi Riau ini ibarat rumah tangga, di mana fluktuasi belanja kita setiap bulan tentu tidak sama antara bulan ini dengan bulan yang akan datang. Nah, saudara itu mengetahui banyak event-event nasional yang dilaksanakan Provinsi Riau pada tahun ini, pada tahun 2013, termasuk PON, Islamic Sport, dan juga saya dengar kompetisi sepak bola se-Asia umur 22 tahun. Saya bukan ingin menyampaikan programnya, tetapi saya ingin melirik dari perspektif jika event-event tersebut kita laksanakan, tentu membutuhkan fasilitas, membutuhkan infrastruktur yang tidak mungkin dapat tersedot dari APBD Riau sendiri. Oleh karena itu saudaraku, siapapun gubernur yang akan menjadi gubernur pada 2013-18 nanti, dituntut sosok yang mempunyai konektivitas, sosok yang dapat merangkul APBN untuk menyambung situalitas dan kontinuitas pembangunan di Riau. Dan itu ada pada sosok John Rizal. Seperti kita ketahui, beliau adalah pengurus DPP, bendahara umum yang mempunyai akses di fraksi PAN dan juga partai-partai politik lainnya. Itu dari segi kebutuhan. Yang juga ingin saya sampaikan adalah dari sisi sosok. Kali ini kita tidak ragu menjual kader kita ke tengah masyarakat Riau, kader yang berkiprah di tingkat nasional, kader yang agamis, kader yang cool penyabar, yang barangkali tidak kere kita dibandingkan dengan kader-kader partai lain yang akan maju merebut gubernur nanti. Izinkan saya menyampaikan yel-yel PAN. Kader PAN. Ungkapan akan aku malu korupsi menjadi tolak ukur Partai Amanat Nasional dalam berpartai politik. Menumbuhkan kebersamaan dalam membangun Kota Pekanbaru sangat dibutuhkan demi menyongsong masa depan yang layak bagi Indonesia. Pada hari ini kita bangga dan bahagia sekali ada 58 ranting yang sudah dilantik. Saya atas nama DPP mewakili Ketua Umum yang diperintahkan untuk hadir pada setiap pelantikan ranting yang kebetulan saya dapat tugas di Provinsi Riau, mengucapkan selamat dan tahniah kepada saudara-saudaraku pengurus ranting. Dan mulailah hari ini bekerja untuk sepenuhnya mendahulukan kepentingan rakyat. Kita harus mendahulukan kepentingan rakyat, baru setelah itu kepentingan partai. Tolong itu jangan dibalik, ini harus clear betul, setiap kader PAN harus seperti itu. Nah, dengan adanya saudara-saudaraku ada di setiap kelurahan, sekarang kita sudah merasa berada di betul-betul bertetangga dengan seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ini. Apalagi nanti telah membentuk rayon dan subrayon, sehingga tidak ada celah sedikit pun yang akan lolos dari perhatian kita di Partai Amanat Nasional ini. Apapun yang terjadi di lingkungan kita segera dikoordinasikan pada posko induk kita, yaitu kalau subrayon ke kantor subrayonnya, kalau rayon ke rayon, dan ujungnya sampai ke pusat yaitu DPP. Kita harus bahu-membahu untuk mengelola apa-apa yang menjadi kebutuhan rakyat itu. Karena jangan lupa saudara-saudaraku, tagline PAN pada sekarang ini adalah PAN merakyat. Itu artinya menunaikan. Berkali-kali kita sampaikan, menunaikan itu adalah sifatnya wajib. Sama seperti halnya kita menunaikan sholat, artinya wajib sholat.
menunaikan zakat, artinya kita wajib berzakat. Kalau tidak dilakukan berdosa. Begitu juga menunaikan amanat rakyat, artinya kita wajib memperhatikan kepentingan rakyat dan berupaya. Saya bikin tanda kutip di situ, berupaya semaksimal mungkin ikut mencari solusi atas seluruh persoalan yang ada pada masyarakat dan rakyat kita. Jadi tentunya PAN tidak bisa berdiri sendiri mengatasi itu, tapi PAN harus berpikir mencari solusinya dengan melibatkan seluruh stakeholder, khususnya kalau di Pekanbaru seluruh stakeholder yang ada untuk bahu-membahu mencari solusi terhadap persoalan rakyat tadi. Contoh kecil tadi saya juga sangat tersentuh apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota kita adalah masalah sampah. Kita mengenal Pekanbaru beberapa kali itu memperoleh penghargaan yang bergengsi untuk kebersihan. Nah, setelah ada perpindahan ini, saya melihat ada sedikit kesenjangan waktu barangkali, sehingga handling terhadap sampah ini terganggu. Tapi syukur alhamdulillah tadi sudah bisa teratasi. Nah, tentu kita dari DPP mengharapkan kawan-kawan yang ada di anggota DPRD kota itu segera mensupport kegiatan yang penting sekali bagi rakyat ini, sehingga pencairan yang diharapkan oleh pemerintah kota itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena kita tadi mendengar ternyata 3 bulan gaji tukang sampah kita belum dibayar. Rasulullah mengatakan, bayarlah seseorang yang bekerja pada kita maksudnya itu tentu di bawah DPRD dan di bawah PAN, sebelum keringatnya kering di badan. Nah, kalau sudah 3 bulan itu udah apa keringatnya itu? Nah, jadi kita harus mencari solusi itu. Jadi harapan kita jangan sampai kawan-kawan DPRD lengah untuk cepat-cepat mengatasi hal tersebut. Kemudian pada kesempatan ini juga ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah tolong DPRD tadi berikut organisasi-organisasi saya melengkapi seluruh infrastrukturnya masing-masing. Jadi kalau di Pekanbaru ini sudah tinggal 2 langkah lagi, yaitu rayon kemudian subrayon. Nah, harapan kita Pekanbaru kota bisa menyelesaikannya sebelum bulan September. Harapan kita agar ada dari Provinsi Riau wakil yang pengurus DPD yang bisa berhasil mendahului teman-teman dari provinsi lain untuk menyusun struktur partai sampai ke subrayon, karena targetnya itu harus dipenuhi seluruh Indonesia pada tahun 2012, Desember 2012. Apabila itu bisa dipenuhi, maka kita akan memberi bonus khusus, dan khusus disampaikan oleh Ketua Umum kita untuk DPD-DPD yang mempunyai prestasi seperti itu. Nah, harapan kita juga tentunya DPD-DPD lain jangan kalah. Sebelum 2012 harus di speed up, harus dikejar, karena dengan lengkapnya organisasi itu makanya kita akan mudah mencapai 2 digit yang seperti kita cita-citakan bersama. Karena secara simulasi kami di DPP setelah menghitung total keseluruhan pengurus saja apabila kita lakukan sampai ke subrayon itu sudah 12 juta orang. Apalagi kalau satu orang bisa bawa satu berarti 24 juta. Tapi memang syaratnya harus sampai ke subrayon pengurus kita. Jadi mari bahu-membahu. Kita DPP hari ini saya hadir, diminta khusus oleh Ketua Umum untuk hadir. Dan hari ini juga seluruh pengurus DPP berpencar di seluruh Indonesia untuk mensupport teman-teman yang ada. Jadi hari ini kita berada di Pekanbaru. Mudah-mudahan harapan saya besok atau lusa atau minggu depan berada di Siak. Tolong siapkan program-program untuk rakyat di Siak. Begitu juga di Rohul, di Rohil, di seluruh DPD-DPD, di Dumai dan di mana-mana. Kami dari DPP insya Allah akan selalu hadir bersama saudara-saudaraku semua.
Kini dengan usia PAN yang beranjak 14 tahun, parpol yang berprinsip sebagai PAN merakyat ini berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Nah pemirsa, acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan dan sekaligus pelantikan jajaran pengurus untuk masa bakti 2012-2016. Lampiran surat keputusan nomor BM PAN garing A garing 03 garing KPTS garing KDSS garing 015 garing 2 garing 2012. Struktur pengurus harian Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Kota Pekanbaru periode 2012-2017. Ketua Ronald Ahyar, Sarjana Hukum. Sekretaris Anggriadi Marta. Bendahara Aprima Arta BIBM. Wakil Ketua Badan Keorganisasian Akhirudin. Badan Perkaderan Oscar Saputra. Badan Sistem Informasi Strategis Fadila Saputra. Badan Penelitian dan Pengembangan Febrianto. Badan Pengembangan dan Koordinasi Kerjasama Antar Lembaga Zikri Agustian Hal. Badan Pengembangan Potensi Pemuda dan Perempuan Edi Sontoni. Badan Wirausaha Ferianto. Badan Seni Budaya dan Olahraga Yogi Pramana S. Badan Aksi dan Perjuangan Rakyat Eko Prasetyo. Badan Propaganda Penggalangan Massa dan Penanggulangan Bencana Jo Allen. Badan Pendidikan dan Agama Jeffrey Kurniawan. Badan Papilu Hizbullah Khomeini Sarjana Hukum. Badan Hukum dan Advokasi Ridwan Sarjana Hukum. Wakil Sekretaris Badan Keorganisasian Rizky Ananda. Badan Perkaderan Fauzi Hanafi. Badan Sistem Informasi Strategis Febri Effendi. Badan Penilaian dan Pengembangan dan Data Fajri. Badan Pengembangan dan Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga Calvin Saputra. Badan Pengembangan Potensi Pemuda dan Olahraga Riza Agustin. Badan Seni Budaya dan Olahraga Romi Ardila. Badan Aksi dan Perjuangan Rakyat Sigit Widodo. Badan Propaganda Penggalangan Massa dan Penanggulangan Bencana M. Giat Ilmi. Badan Pendidikan dan Agama Muhammad Nasir. Badan Papilu Kaplin Saputra. Badan Hukum dan Advokasi Raiwan R. Hutauruk. Apakah saudara-saudaraku bersedia untuk dilantik? Jika bersedia, maka ikuti apa yang saya katakan. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa. Dan dengan penuh kesadaran diri. Dengan ini, saya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah. Barisan Muda Penegak Amanat Nasional. Kota Pekanbaru. Periode 2012-2017 berjanji. 1. Akan menjalankan semua tugas dan kewajiban sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Kota Pekanbaru dengan kesungguhan hati dan semangat juang yang tinggi demi tercapainya tujuan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional. 2. Akan melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, garis-garis besar haluan organisasi, dan konstitusi
konstitusi Barisan Muda Penegak Amanat Nasional yang dengan jujur, adil dan bijaksana, serta tetap setia pada cita-cita Barisan Muda Penegak Amanat Nasional. 3. Senantiasa mendahulukan kepentingan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Kota Pekanbaru dalam segala perkataan, perbuatan, dan keputusan-keputusan yang diambil. 4. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga nama baik dan citra Barisan Muda Penegak Amanat Nasional dalam setiap gerak dan langkah, serta dalam setiap suasana dan tempat dimanapun adanya. Saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah saudara-saudaraku bersedia untuk dilantik? Jika bersedia, maka ikuti yang akan saya bacakan. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan penuh kesadaran sebagai pengemban amanat partai menuju terciptanya cita-cita reformasi, saya sebagai pengurus himpunan mahasiswa amanat periode 2012-2017, maka dengan ini saya berjanji: 1. Akan menjalankan semua tugas dan kewajiban sebagai pengurus himpunan mahasiswa amanat dengan sepenuh hati dan semangat juang yang tinggi demi terciptanya tujuan partai. 2. Akan mematuhi dan melaksanakan platform, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan serta kebijakan partai dengan sekuat tenaga, jujur, adil dan bijaksana, serta setia pada cita-cita Partai Amanat Nasional. 3. Senantiasa memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial berdasarkan norma agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. 4. Mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia dan Partai Amanat Nasional dalam segala perkataan, perbuatan, dan keputusan-keputusan yang diambil. 5. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga nama baik dan citra Partai Amanat Nasional dalam setiap gerak dan langkah. Dengan demikian, saudara-saudaraku, saya nyatakan sah sebagai pengurus himpunan mahasiswa amanat Kota Pekanbaru periode 2012-2017.
Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan ke jalan yang benar dalam setiap tindakan kita. Amin. Nomor PAN garing A garing 03.01 garing KPTS garing K strip S garing 2 Romawi garing 2012 tentang pengesahan pengurus Rumpun Perempuan Amanat Kota Pekanbaru periode 2012-2015. Penasehat Ketua DPD PAN Kota Pekanbaru, Wakil Ketua Pemberdayaan Perempuan, Pembina Armilia Oktaviani, Ketua Damayanti, Sekretaris Febrianti, Bendahara Nupasari. Saya ingin menanya kepada saudara-saudaraku, apakah bersedia untuk dilantik? Jika bersedia, maka ikuti apa yang akan saya bacakan. Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan penuh kesadaran diri, sebagai pengemban amanat partai, menuju terciptanya cita-cita reformasi, saya sebagai pengurus Rumpun Perempuan Amanat periode 2012-2017, maka dengan ini saya berjanji: 1. Akan menjalankan semua tugas dan kewajiban sebagai pengurus Rumpun Perempuan Amanat Kota Pekanbaru dengan sepenuh hati dan semangat juang yang tinggi demi terciptanya tujuan partai. 2. Akan mematuhi dan melaksanakan platform, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan serta kebijakan partai dengan sekuat tenaga, jujur, adil dan bijaksana, serta setia pada cita-cita Partai Amanat Nasional. 3. Senantiasa memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan, dan keadilan sosial berdasarkan norma agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. 4. Mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia dan Partai Amanat Nasional dalam segala perkataan, perbuatan, dan keputusan-keputusan yang diambil. 5. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga nama baik dan citra Partai Amanat Nasional dalam setiap gerak dan langkah. Dengan demikian, saudara-saudaraku, saya nyatakan sah sebagai pengurus Rumpun Perempuan Amanat Kota Pekanbaru periode 2012-2017. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan ke jalan yang benar dalam setiap tindakan kita. Amin. Sebelum kami akhiri Jendela Metropolis kali ini, berikut wawancara bersama sejumlah narasumber. PAN harus mengadakan konsolidasi sampai di tingkat struktural. Kedua, jangan yang paling penting lagi di PAN itu tidak ada istilahnya ada uang tahu. Itu berharap agar para kandidat-kandidat atau calon-calon di pilkada itu betul fokus bisa memenangkan pilkada yang dipilih. Kebijakan lain tentu yang paling penting adalah sesuai dengan tagline dari PAN, itu PAN merakyat, dan harus menunaikan amanat-amanat rakyat itu. Amanat itu banyak. PAN harus berperan, sekecil apapun harus berperan. Selalu berjalan bersama-sama pemerintah membangun bangsa dan negara, khususnya untuk
Kota Pekanbaru dengan adanya pelantikan Rantingpan Sekota Pekanbaru, BM-PAN Kota Pekanbaru, Himpunan Mahasiswa Amanat dan Rumpun Perempuan Amanat itu salah satunya menjadi bagian penting dalam pembangunan di Kota Pekanbaru. Demikian tadi Jendela Metropolis edisi pelantikan pengurus Partai Amanat Nasional periode 2012-2016. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa.